Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Alvina Rizky Abida. Saya mahasiswi IAIN Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Fakih Ali Syariati LCMSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai periode pembentukan akhlak. Periode pembentukan akhlak ini terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, sebelum dan sesudah perkawinan orang tua. Yang kedua, sebelum dan sesudah kelahiran. Yang ketiga, masa bayi dan masa kanak-kanak, dan yang terakhir adalah masa remaja dan dewasa. Yang pertama, sebelum dan sesudah perkawinan orang tua. Rasulullah SAW bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'i limaliha walinasabiha wajamaliha walidiniha fadfar bidatid dini taribat yadaika." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, perempuan itu dikawini karena 4 hal. Yang pertama karena kekayaan, kedua keturunan, yang ketiga kecantikan, dan yang terakhir karena agamanya. Maka hendaklah memilih yang taat kepada agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah dalam hadis tersebut telah memberikan kriteria dalam memilih pasangan. Harta, keturunan, kecantikan bukanlah jaminan kebahagiaan, tapi agama bisa menjadi pegangan yang kokoh untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Penanaman dan pembentukan akhlak dapat dimulai dengan memilih pasangan hidup sesama muslim dan memiliki akhlak yang akan menentukan kualitas akidah, ibadah, dan akhlak anak-anaknya di masa depan. Selanjutnya, sebelum dan sesudah kelahiran. Pembentukan akhlak pada masa kehamilan atau sebelum kelahiran ditekankan pada penciptaan kondisi fisik dan kejiwaan sang ibu dalam menghadapi, menjelang, dan sesudah kelahiran. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 14 yang artinya, "Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik." Pada masa ini, orang tua secara kejiwaan harus bersih dari perilaku tercela dan memperbanyak doa, zikir, dan kalimat thayyibah. Yang ketiga, masa bayi dan kanak-kanak. Pembentukan akhlak pada masa bayi dan kanak-kanak dapat dilakukan dengan cara 1. Lingkungan keluarga sakinah dengan nuansa Islam. Contohnya, seperti ketika anak mulai belajar bicara, tuntunlah untuk berbicara dengan kata-kata yang baik, santun, lembut, dan jujur. Yang kedua, membaca dan menulis Al-Quran. Dan yang ketiga, diperkenalkan kepada figur terkemuka Islam. Seorang anak yang dididik dalam lingkungan agamis akan berbeda dengan anak yang dididik dalam lingkungan yang rusak atau tidak agamis. Yang keempat, masa remaja dan dewasa. Pembentukan dan pembinaan akhlak pada masa ini dapat diupayakan dengan memberikan inspirasi kepada para remaja. Contohnya seperti mengilustrasikan cita-cita ideal perjuangan Islam. Dan selain itu, orang tua dan guru harus menularkan ilmu kepada anak dan murid, juga bertanggung jawab dalam keberhasilan pembelajaran dan pembinaan akhlaknya. Nah, tadi itu merupakan penjelasan dari periode-periode dalam pembentukan akhlak. Lalu, metode apa saja yang dapat kita lakukan untuk melakukannya? Metode-metodenya yaitu 1. Pengajaran dan pendidikan, 2. Pembiasaan dan latihan, 3. Pemberian ganjaran dan hukuman, dan yang keempat, pemberian keteladanan. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah pembentukan akhlak yang baik akan sangat efektif bila dimulai sejak usia dini. Akhlak mulia adalah prasyarat bagi manusia sebagai khalifahnya untuk menjaga kesejahteraan seluruh alam.
Harapannya, semoga kita semua dapat selalu meningkatkan kualitas akhlak kita dan menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.